dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini loh Bang, aksi bela negara. Sebetulnya kenapa sih kita tuh harus melakukan aksi untuk membela negara dan seperti apa sih sebetulnya gitu? Ya, memang menjadi salah satu prinsip dari wasatiyat Islam, jalan tengah Islam. Dan tentu sekaligus menjadi ciri dari umatan wasata, umat tengahan itu adalah al-muwatanah. Yang secara harfiah mengandung arti kewargaan, kewarganegaraan, citizenship. Sebelum saya menjawab pertanyaan, terus terang kriteria atau prinsip ketujuh ini, al-muwatanah ini relatif baru. Ya. Belum ada dalam pembahasan di kitab-kitab tafsir yang klasik ya, bahwa umatan wasata, umat tengahan dan wasatiyah itu dikaitkan dengan al-muwatanah. Nah, tentu bagi kita umat Islam di Indonesia ya, al-muwatanah bukan sesuatu yang baru dan asing karena sudah melekat dengan keindonesiaan. Karena keislaman dan keindonesiaan juga tidak terpisahkan di Indonesia itu. Ya. Maka bisa kita turunkan ya, masalah al-muwatanah ini kepada beberapa isu. Ya, tentu salah satunya bela negara. Ini sudah jadi program pemerintah. Ya. Baik Kementerian Pertahanan, mungkin juga Mabes TNI, ya, maupun Mabes Polri ya, tentang bela negara. Yaitu membela negara di mana kita hidup dan menjadi warga negara. Membela ya terkesan mempertahankan, terutama terhadap serangan dari luar kan, tentu tidak harus demikian ya. Di Indonesia ya, alhamdulillah tidak ada serangan. Aman, Ya. tentram, insyaallah. Walaupun ya setiap negara itu akan selalu waspada ya terhadap kemungkinan serangan, apalagi sekarang perang ya, terjadi di berbagai belahan dunia ini, dan ya orang atau umat manusia waspada terhadap munculnya perang dunia ketiga katanya. Setelah yang pertama dan kedua dulu. Maka bela negara menjadi urgen, jadi penting, menjadi mendesak. Dan paling penting ya, dalam hal itu adalah bagaimana menanamkan jiwa kenegaraan atau kewarganegaraan gitu. Itulah kira-kira maksud dari bela negara itu. Jadi Bang Din, itu jadinya membela negara itu diartikan tidak hanya tidak hanya tugas dari aparat, tapi juga melekat dalam setiap warga negara ya, barangkali begitu ya. Ya, bela negara sekarang merupakan program yang difokuskan kepada warga negara non militer justru. Non militer. Ya, kaum sipil. Kaum sipil. Maka ada program di kampus-kampus, bahkan di sekolah-sekolah. Ya. Cuma tidak dalam konteks militerisasi. Arti program ya nggak tahu berapa porsi harus baris berbaris. Tidak sampai kepada nggak seperti wajib militer ya. Iya, tidak sampai ke sana. Umpamanya penggunaan senjata ya. Lebih ke penanaman. Tapi lebih kepada penanaman jiwa, semangat dan nilai. JSN ya. Ini sebuah istilah yang berkembang di Dewan Nasional Angkatan 45 ya. Kebetulan saya pernah jadi anggotanya dulu ya, terutama mewakili pemuda ya. JSN ya, jiwa semangat nilai. Luar biasa, antara lain daya juang. Ya, daya juang ya. Ini kekuatan Indonesia, kekuatan bangsa Indonesia dulu. Ini yang harus diwariskan. Nah, saya kira bela negara itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan JSN
generasi penerus yang tidak mengalami pahit getir perjuangan Perjuangan dulu untuk ya. tidak kalah. Ya. Tapi tentu dalam konteks kemodernan. Dipersembahkan oleh Mengenai daya juang cinta tanah air, apa yang bisa menjadi tolok ukur seseorang, misalkan itu menjadi wujud cinta tanah air, misalkan terkait dengan produk Indonesia? Ya, tentu manifestasinya luas ya. Di era modern sekarang ini karena tidak ada perang, cinta tanah air dan bela negara ya bisa mengambil bentuk bagaimana warga negara termasuk kalangan generasi muda itu bisa siap untuk bersaing dan bertanding dengan bangsa lain di berbagai ranah ya. Katakanlah di olahraga ya, bisa nggak anak-anak muda Indonesia memenangkan dan menjadi juara pada SEA Games, Asian Games, bila perlu World Cup, atau nggak usah jauh-jauh lah di kawasan ASEAN. Ya, Kang Dwiki sudah melalang buana ya sebagai musisi, mengenalkan budaya Indonesia, musik Indonesia. Ini kan juga apa ya, refleksi cinta tanah air. Ya. Ya, bela negara dalam arti mempromosikan budaya Indonesia. Atau anak-anak muda, siswa SMP, SMA, kemudian bisa menjuarai olimpiade dalam bidang sains, matematik, sains yang ada gitu. Yang alhamdulillah anak-anak Indonesia sudah berjaya ya. Di bidang matematik itu kalau tidak salah juara ya. Ini kan bisa merupakan wujud ya, dari bela negara, promosi negara, atau cinta tanah air. Dan tentu yang sudah digembar-gemborkan sejak 10-20 tahun terakhir, cinta negara dengan cinta produk dalam negeri. Gimana kita memakai batik ya. Bahkan di beberapa daerah yang berbusana batik jadi wajib itu. Atau kadang alhamdulillah ya, saya memakai produk Himnasa bukan karena ada orangnya di samping saya. Desain busana muslimah sudah go internasional sekarang ya. Insya Allah. Untuk bisa dipakai walaupun banyak amirah, princess di negara-negara Arab memilih busana muslimah produk Italia, produk Perancis ya. Nah, Yumnasa tidak boleh kalah itu. Insya Allah. Dengan merek-merek ya, international branded dari ini semua bentuk yang saya kira terbuka sekali ya sekarang ini ya. Atau bagaimana pekerja migran Indonesia TKI kita berjaya di luar negeri, tidak hanya masuk ke sektor informal ya, tapi sudah masuk ke sektor formal. Menjadi pekerja-pekerja ya, Filipina berjaya di bidang ini, buruh atau pekerja migran. Itulah contoh-contoh yang sangat banyak sekali itu. Tapi kalau dikaitkan dengan agama kita ya kan Islam memang kecintaan terhadap negara itu seperti apa nih Bang? Kalau ya ada ungkapan bukan ayat Al-Quran, bukan hadis ya, tapi maknanya benar. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah refleksi keimanan. Masya Allah. Ya, kenapa saya katakan positif? Karena cinta tanah air berarti cinta di mana kita ditakdirkan lahir. Ya. Kita tidak pernah berpikir dulu mau dilahirkan di mana kampungnya? Saya Bandung Selatan. Ini mana? Padang. Bandung. Ini istrinya. Wonogiri. Kita saya di Sumbawa ya. Tempat kita berdialog ini ya tidak pernah terpikirkan. Maka mari kita yakini ini adalah takdir ilahi, anugerah sekaligus takdir. Maka kita ambil mana? Kita harus cinta tanah air. Diawali dengan cinta kampung halaman. Ya, betul. Cinta kampung halaman, itu bukan apa ya,
sikap sukuisme, ke daerahisme, ya wajar-wajar saja ya. Otomatis kayaknya Bang itu. Apa ya? Otomatis Tidak pasti. banyak. Oh enggak Ya, semua gitu. banyak yang punya wawasan diaspora, bahkan ke luar negeri, lupa kampung halamannya. Iya, benar. Ada sih suku-suku tertentu Iya, ya. Walaupun di mana saja berada, Tetap sih. bahkan bagi Pulang. mereka apa? Mangan orang mangan asal ngumpul. Iya. Kumpul. Nah, artinya kumpul dengan sesama, dengan kerabat, dengan sahabat. Ya. Ini ajaran Islam. Ya. Pesan terselubung dari Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah penggantiku untuk membangun bumi. Ya, itulah khalifah, itulah khilafah ya. Ya, untuk membangun bumi ya Allah SWT mendelegasikan otoritasnya kepada manusia sebagai wakil Allah di muka bumi gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjadi khalifah nggak usah lah di seluruh bumi ya, Yang kecil dulu aja. keluasan. Paling tidak ya di negara, jangan negara, kampung di mana kita Iya. lahir. Mohon maaf, ini yang juga mendorong saya sebagai anak Indonesia terlahir di Sumbawa, ya, di Sumbawa Besar untuk mendirikan Pondok di sini. ya, pesantren modern internasional di Amadera di kampung leluhur ini. Di belakang saya ini 2 kilo dari pesantren ini. Dan kita jelmakan dalam lingkaran lebih luas lagi Sumbawa, Indonesia. Ya, Sunda Indonesia, ya, Minang Indonesia. Ya, sebagai sebuah refleksi keimanan kita. Jadi bukan fanatisme kedaerahan, ya, keindonesiaan, tapi adalah komitmen keindonesiaan yang kita himpitkan dengan kedaerahan dan kebangsaan dan kenegaraan kita. Dipersembahkan oleh Lalu Bang Din, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat atau kelompok masyarakat yang salah dalam memahami al-watoniyah tadi? Seperti itu. Dan bagaimana kita sebagai masyarakat untuk tidak terjerumus pada etnosentrisme, nasionalisme yang berlebihan seperti itu. Ya, memang etnosentrisme, nasionalisme berlebihan menjadi negatif. Ya. Karena kita akan menjadi manusia eksklusif. Ya, yang mengeksklud, mengeluarkan dan mengenyahkan orang lain. Itu fanatisme buta. Tidak hanya terhadap negara kelahiran, tapi juga kadang-kala terhadap agama. Bahkan lebih kecil lagi. Apalagi suku-suku yang ada di Indonesia ini, yang 300-an lebih ya. Itu lebih dari etnisitas, lebih dari kesukuan. Ya. Ada yang kena the same blood sama darah, jadilah marga, suku ya. Dengan nama-nama leluhur itu ya. Ada yang kena kesamaan daerah ya. Maka kadang-kadang di belakang namanya dicantumkan nama daerahnya. Apalagi kalau di tanah Arab sana ya. Orang Indonesia, wow, nama apa? As-Sumbawi. Karena ada Imam Al-Masjidil Haram dari sebuah kampung kecil di Sumbawa, gunung yang mungkin terlihat dari belakang kita ini Tepal. Maka Tepal. ya Zainuddin Terkenal dengan kopinya itu. ya, yang terkenal dengan kopi Zainuddin At-Tepali. Oh, Ada imam. Banyak di sana Sumbawa, Al-Banjari, Al-Jawi, Jawa. Wah. As-Sundawi ada nggak ya? Al-Makassari, Al-Palembangi. Ya, itu nama kampung halaman. Itu sah-sah saja. Tapi jangan berlebihan. Jangan cinta kita kepada satu daerah, satu leluhur, kemudian menghalangi kita cinta lebih luas lagi. Jadi etnosentrisme, nasionalisme dalam batas-batas tertentu. Kalau dikaitkan dengan Islam ya, ini bisa kita rujuk kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang di sekitar Mekah, Bakkah, sekitar Mekah, beliau berdoa,
Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan turunkan rezeki bagi penduduknya dari as-samarat itu ya buah-buahan, tanam-tanaman gitu. Doa Nabi Ibrahim. Jadilah Saudi Arabia, Makkah dan sekitar itu penuh berkah ya. Tandus tapi kaya karena ada minyak. Ya. Tidak banyak tumbuhan buah-buahan seperti di Indonesia, tropical fruit. Buah-buahan tropis, tapi ada kurma. Dan kurma seperti tak pernah habis. Jutaan jamaah umroh, jamaah haji pulang bawa kurma. Air zam-zam mengalir sepanjang zaman. Bisa kita bawa. Nah, jadi berkat Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa seperti itu. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan rezekikanlah ya. Anugerahkanlah penduduknya dengan rezeki berupa buah-buahan, tanam-tanaman. Itu cinta tanah air ya. Bukan terakhir di Mekah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di luar Mekah ya, di Kan'an agak ke utara. Tapi datang suatu negeri berdoa seperti itu. Itu bukan cinta tanah air itu. Refleksi cinta di mana beliau berada. Maka kita yang terlahirkan di Indonesia harus cinta juga. Terlahirkan di Indonesia, di sebuah daerah di Indonesia ini, mari juga kita refleksikan kesyukuran kita itu dengan cinta kampung halaman dan negeri tercinta. Kebetulan kita sudah berada dalam suatu kawasan bernama Indonesia, itulah keindonesiaan kita. Apalagi ditambah alasan kedua, Indonesia ini ikut didirikan ya oleh para ulama menjadi syuhada yang berjuang melawan penjajahan atau semangat keislaman dan keindonesiaan. Maka ketika jadi Indonesia ya kita pertahankanlah atau kita belalah negara ini ya. Sehingga makmur sebagai wujud kesyukuran kita. Kalau misalnya tadi kan disampaikan ya, kita harus mencintai tempat di mana kita berada. Tapi wujudnya itu bagaimana sih Bang supaya kita tuh lebih kuat dan mengaplikasikannya supaya memang kan tadi sudah saya katakan banyak ya. Udah dari sudut pakaian. Orang Indonesia banggalah pakai pakaian Indonesia, bukan sekedar pakaian, produk dalam negeri. Jangan beli yang bermerek. Kang di kita. Yumnasa. luar negeri ya. Yumnasa. Jangan pamer dengan merek-merek dagang. Nanti kalau datang ke luar negeri, datang ke pengajian, tasnya apa? Parfum gimana parfum? Karena parfum Indonesia nggak ada. Jadi wujudnya bukan berperang atau itu aja ya Bang. Tidak. Ya, dari Jadi perilaku kita berarti. Tertanam dalam jiwa. Iya betul. Yang paling penting sekarang perang otak. Betul. Perang itu. otak. Inovasi. Perang otak ya. Maka anak Indonesia harus tampil, merebut, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang paling penting adalah ya kita tidak kalah bersaing bertanding, harus punya semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk merebut keunggulan dan prestasi. Nah, anak-anak Indonesia ya ekspresikanlah bela negara, berjuang untuk negara dengan menjadi juara. Nah, di Pemuda Malela ada himnenya yang dibuat oleh Kang Dwiki, menjadi juara Menjadi di juara. dunia ini. Iya, ya.